Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kesempatan kami boleh kembali bersekutu bersama dengan sesama saudara seiman. Dan bukan cuma itu Tuhan, tapi kami juga mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kami memohon agar Tuhan memampukan setiap kami untuk bisa mengerti, memahami, dan menikmati pembahasan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan membantu kami dan menolong kami supaya apa yang akan kami pelajari boleh semakin menumbuhkan cinta kami kepada Engkau, menumbuhkan rasa kasih kami kepada Engkau, dan semakin membuat hati kami penuh dengan syukur atas segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami menyerahkan untuk pembahasan kami, untuk yang pemberitaan firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Ya, kita akan sama-sama belajar masih tentang doktrin gereja. Kita akan sama-sama belajar tentang sakramen ya, sakramen gerejawi. Saya akan coba share screen. Ini sakramen gerejawi. Kelihatan ya? Ya, sakramen ini sebenarnya termasuk di dalam sarana anugerah. Jadi sarana anugerah itu adalah merupakan suatu saluran di mana Allah mengantarkan anugerahnya kepada gerejanya dan bukan kepada orang di luar gereja. Bukan kepada orang yang di luar kecamatan gitu ya. Jadi yang namanya sarana anugerah itu adalah saluran, sarana di mana Allah mengantarkan anugerahnya kepada gereja. Nah, sakramen ini merupakan salah satu dari sarana anugerah yang khusus. Karena yang khusus itu ada khotbah dan juga sakramen. Kalau yang umum itu ada doa, ada persembahan, ada pujian gitu ya. Dan sakramen itu juga merupakan satu ciri atau satu tanda di mana tanda dari gereja yang benar. Itu adalah sakramen. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat pengertian dari sakramen. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin, artinya dari bahasa Latin yaitu sacramentum. Biasanya dia ini digunakan untuk kalau di dalam Alkitab Vulgata atau Alkitab bahasa Latin itu digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani mysterion atau misterion gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani sendiri, sakramentum itu berarti sesuatu yang dikhususkan sebagai sesuatu yang sakral. Jadi sakramentum di dalam bahasa Yunani biasanya menunjuk kepada sesuatu yang dikhususkan sebagai sesuatu yang sakral. Nah, di dalam penggunaannya, kata sakramentum ini biasa dalam penggunaan sehari-hari itu biasa digunakan sebagai ikrar atau sebagai jaminan yang diserahkan kepada orang kepercayaan yang terjamin menjaga kerahasiaan. Siapa yang menyerahkan itu pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tuntutan hukum. Atau dalam yang sederhananya, sakramentum ini merupakan sejumlah uang. Sejumlah uang yang disimpan oleh dua pihak dalam suatu perjanjian hukum. Nah, nanti yang menang itu uangnya akan dikembalikan. Jaminannya ini akan dikembalikan. Tetapi yang kalah uangnya itu akan disita. Nah, jadi itu sakramentum. Penggunaan sakramentum di dalam kehidupan sehari-hari sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan yang diberikan khususnya di dalam masalah hukum. Nah, kemudian di dalam dunia militer, sakramentum itu biasanya dipakai sebagai sumpah tentara. Sumpah tentara Romawi kepada kaisar. Atau biasanya juga mereka lakukan itu sebagai sumpah dari prajurit. Prajurit itu bersumpah bahwa mereka akan setia dan mereka akan taat kepada komandannya. Nah, arti yang kedua ini, penggunaan sakramentum yang kedua inilah yang biasanya kita pakai di dalam gereja, yaitu berkaitan dengan ketaatan begitu ya, berkaitan dengan sumpah untuk taat, berkaitan dengan sumpah untuk setia. Kenapa begitu? Karena orang
yang mengikuti sakramen, perjamuan kudus atau baptisan, itu biasanya mereka punya satu konsekuensi logis, yaitu untuk berjanji untuk mengikuti Yesus dengan setia. Ini adalah pengertian dari sakramen. Nah, ya, secara gerejawi dipakai untuk upacara atau hal yang sakral. Tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, menurut Ensiklopedia Alkitab masa kini, jilidnya yang kedua, dia mengatakan begini, menuliskan begini. Sakramen itu merupakan tanda lahiria yang nampak. Ditetapkan oleh Kristus, menyatakan dan menjanjikan suatu berkat rohani. Jadi sakramen ini merupakan tanda lahiria yang nampak, yang kelihatan. Siapa yang menetapkan? Itu Kristus. Menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang adanya berkat rohani. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam Alkitab, khususnya PB, itu memang tidak ada tertulis sakramen. Itu memang tidak ada istilah sakramen. Jadi tidak ditemukan istilah sakramen di dalam Alkitab. Sama kayak istilah Allah Tritunggal, itu tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi ajarannya ada. Pengajarannya itu ada tentang sakramen itu, ya. Nah, kalau di buku katekisasi itu ditulis sakramen itu merupakan upacara kudus. Upacara kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagai suatu tanda persekutuan antara Allah dengan manusia yang dinyatakan di dalam lembaga gereja. Itu yang ada di buku katekisasi kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang baru aja katekisasi pasti mungkin mudah-mudahan masih ingat begitu ya arti daripada sakramen, upacara kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Nah, menurut buku New City Catechism, sakramen itu merupakan tanda dan materai yang kelihatan. Kembali ya, tadi juga dibilang yang kelihatan, sekarang juga yang kelihatan, yang nampak. Sakramen adalah tanda dan materai yang kelihatan yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sakramen itu merupakan tanda dan materai yang kelihatan yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi karena ini merupakan tanda, seharusnya sakramen itu dihormati dan bukan dipuja. Karena nanti ada yang ternyata memuja dalam tanda kutip sakramen, khususnya sakramen perjamuan kudus. Nah, karena ini merupakan suatu tanda dan materai, maka harus dipakai sebagai sarana dan bukan tujuan. Ya, karena apa? Karena ini sakramen ini merupakan tanda dan materai yang kelihatan, gitu ya. Terakhir ini adalah pandangan dari Louis Berkhof. Louis Berkhof mengatakan sakramen itu adalah peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat, kembali dilihat. Cuma ini ada tambahan dan dirasa dari anugerah Allah di dalam Kristus dan keuntungan dari perjanjian anugerah dilambangkan, dimateraikan, dan diterapkan untuk orang percaya, dan pada gilirannya menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yang paling singkat disampaikan oleh Agustinus. Agustinus mengatakan sakramen itu adalah tanda yang kelihatan. Visible sign. Dari apa? Dari anugerah yang tidak kelihatan. Invisible grace. Ya. Sakramen adalah tanda yang kelihatan. Visible sign. Apa tuh tanda yang kelihatan? Anggur, roti, dan juga kalau di dalam baptisan itu air. Dari invisible sign, dari invisible grace, dari anugerah yang tidak kelihatan. Ini menurut Agustinus. Dan inilah yang menjadi dasar dari pandangan-pandangan yang lainnya begitu ya. Jadi secara singkat, sebenarnya sakramen itu merupakan suatu upacara, suatu hal yang sakral, suatu suatu hal yang memang diperintahkan langsung oleh Kristus, oleh Yesus, di mana itu merupakan suatu tanda bahwa gereja itu gereja yang benar.
Tadi di awal saya sudah katakan, sakramen, tanda gereja yang benar itu adalah melakukan. Salah satu tanda gereja yang benar adalah melakukan sakramen. Nah, ketika melakukan sakramen, maka kita tahu bahwa sakramen ini itu memang langsung diperintahkan oleh Kristus. Diperintahkan langsung oleh Kristus untuk dilakukan. Berbeda dengan berdoa ya. Berdoa memang diperintahkan, tapi bukan sakramen. Berdoa bukan sakramen. Ibadah memang diperintahkan, tapi bukan sakramen. Nah, yang disebut sakramen hal yang sakral, betul-betul yang sakral, diperintahkan langsung oleh Kristus dan ada tanda yang bisa dilihat. Tandanya apa? Anggur, roti di dalam perjamuan kudus, dan air di dalam baptisan. Lalu ada anugerah Allah yang tidak kelihatan, invisible grace. Ada anugerah, ada karunia Allah yang tidak kelihatan, yang dilambangkan oleh visible sign. Visible sign-nya itu tadi ini, anggur, roti, dan air. Ya, ini yang menjadi syarat dari sesuatu disebut sebagai sakramen. Diperintahkan langsung oleh Yesus, ada tanda yang bisa dilihat, dan ada anugerah Allah yang tidak kelihatan, yang dilambangkan oleh tanda yang bisa dilihat itu, visible sign itu. Lalu apa yang menjadi dampak dari sakramen? Ada 3 dampak dari sakramen. Melalui sakramen, setiap kita, orang-orang yang percaya, itu dibawa kepada persekutuan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan. Melalui sakramen dan di dalam sakramen, kita, orang-orang yang percaya, itu dibawa di dalam persekutuan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sakramen juga mengingatkan kita akan dasar dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan. Dan yang terakhir, melalui sakramen, setiap kita diingatkan akan kewajiban kita untuk menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus. Taat, setia, fokus on Christ, itu yang menjadi panggilan kita sebagai murid Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, itu panggilan kita sebagai murid Kristus. Ini yang menjadi dampak daripada sakramen. Ketika kita belajar tentang sakramen pada malam hari ini, saya rindu setiap kita semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, karena kita tahu kita itu disatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Membuat kita memiliki pengharapan ke depan, karena kita tahu Yesus yang bangkit akan datang kembali, dan membuat kita menjadi seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, tidak mempermalukan nama Kristus, tapi sebaliknya kita mempermuliakan Dia di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian sakramen. Kalau di dalam Katolik, itu ada 7 sakramen yang dibagi menjadi 3 bagian begitu ya. Mereka bikin 3 bagian. Ada inisiasi, yang di dalam inisiasi itu ada sakramen baptisan, sakramen penguatan, dan ekaristi. Lalu ada juga yang disebut sebagai sakramen penyembuhan. Ada di dalamnya ada pertobatan dan ada pengurapan orang sakit. Lalu ada pelayanan komuni. Di dalamnya itu ada pernikahan dan imamat. Jadi total ada 7 sakramen yang dilakukan, yang berlaku di Katolik sampai dengan saat ini. Bagi orang-orang Katolik, baptisan itu merupakan sakramen yang pertama dan yang mendasar di dalam inisiasi Kristiani. Kalau mau masuk Kristen, maka baptisan ini yang paling pertama, baptisan ini yang paling mendasar. Biasanya dilakukan dengan cara menyelamkan si penerima itu ya ke dalam air atau mencurahkan gitu ya. Itu baptisan. Lalu kemudian ada yang namanya penguatan atau krisma.
Penguatan ini merupakan sakramen ketiga dari inisiasi. Jadi dari baptisan, mestinya ke ekaristi dulu begitu ya. Dari baptisan lalu ke ekaristi. Ekaristi ini sakramen yang kedua di dalam inisiasi Kristiani, di mana umat Katolik itu mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus serta turut di dalam pengorbanannya. Jadi semacam kayak kita mas semacam ikut pejamuan kudus lah begitu ya, pejamuan kudus di dalam misa. Itu yang ekaristi. Kalau yang penguatan itu biasanya disebut juga sebagai sakramen krisma begitu ya. Jadi ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma. Krisma itu adalah minyak yang telah dicampur dengan sejenis basang. Nah, lalu ada doa-doa khusus begitu. Nah, diharapkan melalui sakramen penguatan ini atau sakramen krisma ini, itu orang yang menerima baptisan itu semakin mengalami rahmat Tuhan yang semakin dalam dan semakin diperkuat. Itu menurut atau itu yang diajarkan tentang sakramen dari krisma, sakramen penguatan. Kemudian di dalam bagian sakramen penyembuhan itu ada yang namanya sakramen pertobatan. Ini disebut juga sakramen pengakuan dosa atau sakramen pengampunan. Biasanya sakramen ini dilakukan itu buat orang yang sudah dibaptis tapi sudah menjauh dari Allah karena dia telah berbuat dosa. Jadi dia perlu untuk melakukan penyembuhan rohani dengan cara melakukan sakramen pertobatan. Nah, kalau pengurapan orang sakit itu merupakan suatu sakramen yang dilakukan kepada orang yang lagi sakit atau orang yang lanjut usia. Supaya apa? Supaya orang itu ya sembuh, diberkati begitu. Itu diurapinya dengan minyak. Nah, sakramen yang terakhir, bagian sakramen yang terakhir dari Katolik itu adalah pelayanan komuni, yaitu sakramen pernikahan. Pernikahan ini merupakan sakramen di mana penerimanya itu ada suatu misi khusus di dalam pembangunan gereja. Jadi sakramen ini merupakan suatu tanda cinta kasih yang menyatukan antara Kristus dengan gereja, yang menetapkan di antara kedua pasangan itu suatu ikatan. Ikatan yang permanen, ikatan yang eksklusif yang dimateraikan oleh Allah. Itu sebabnya biasanya kalau yang di Katolik ya, kalau mau nikah, itu mesti ada surat dari uskup atau dari paus begitu ya. Dan juga kalau mau cerai katanya agak susah. Walaupun mereka mengizinkan tapi agak susah karena dianggap sebagai suatu hal yang permanen dan eksklusif, suatu bagian daripada misi dari gereja yang pernikahan ini. Nah, kalau yang sakramen imamat itu merupakan suatu pentabisan. Pentabisan buat seseorang yang pengen jadi uskup, yang ingin dijadikan sebagai imam atau diakon begitu ya. Jadi itu adalah sakramen khusus buat mereka yang mau jadi uskup, imam atau diakon. Namanya sakramen imamat. Nah, kalau di dalam kekristenan kita cuma maksudnya di dalam Protestan kita cuma ada dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kita nggak ada yang namanya sakramen penguatan atau ekaristi. Kita nggak ada yang namanya sakramen pertobatan atau pengurapan orang sakit. Kita nggak ada yang namanya sakramen pernikahan atau imamat. Kita nggak ada. Ya. Kalau pernikahan itu kita anggap itu sebagai suatu upacara gerejawi. Sama kayak pemakaman itu kita anggap sebagai upacara gerejawi. Jadi bukan sakramen. Nah, ini yang membedakan sakramen yang ada yang diakui dan dijalankan oleh Protestan dan Katolik. Orang Katolik punya 7 sakramen, orang Protestan punya 2 sakramen. Sakramen baptisan. Baptisan ini merupakan tanda kesatuan rohani dengan Kristus. Di mana seseorang yang mau dibaptis atau seseorang yang sudah dibaptis, itu artinya seseorang itu sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus.
Baptisan ini menandai suatu inisiasi atau masuknya seseorang ke dalam umat perjanjian. Atau masuknya seseorang, kalau kita sih jadi anggota gereja begitu ya, masuknya seseorang jadi anggota gereja. Baptisan ini cuma dilakukan sekali untuk selamanya. Nggak ada bisa baptisan berkali-kali. Nggak bisa bilang, saya sudah dibaptis di, misalnya saya sudah dibaptis di karismatik begitu ya. Terus saya pindah ke gerejanya gereja reform. Saya dibaptis ulang ya, nah itu enggak. Itu enggak ada baptisan ulang. Kecuali kalau dari bala keselamatan. Karena bala keselamatan tuh baptisnya nggak pakai air tapi pakai bendera. Itu mungkin kita bisa baptis ulang. Tapi kalau yang masih pakai sarana baptisan yang sama dengan kita dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, pakai air itu tidak perlu dibaptis ulang. Dan baptisan tidak perlu berulang-ulang kali. Hanya sekali saja untuk selamanya. Lalu perjamuan kudus itu merupakan tanda. Sebagai tanda perjanjian baru yang Yesus tetapkan. Di mana seseorang menjadi bagian dari umat perjanjian yang baru. Dengan Kristus sebagai kepala perjanjian. Nah, bedanya baptisan dengan perjamuan kudus, kalau baptisan dilakukan sekali untuk selamanya, sekali untuk seterusnya, maka kalau perjamuan kudus ini dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara teratur. Sehingga memang ada gereja yang melakukan perjamuan kudus, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, bahkan ada yang cuma melakukan di masa-masa kalender gerejawi, misalnya di Paskah, di Natal begitu ya. Itu biasanya tergantung ADART daripada gereja itu. Ini yang membedakan baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan cuma sekali untuk selamanya, untuk seterusnya, sedangkan perjamuan kudus harus dilakukan terus-menerus dan juga harus dilakukan secara teratur. Matius 28, 19-20. Ini menjadi dasar di mana baptisan itu harus dilakukan. Di mana baptisan itu menjadi suatu hal yang mutlak, menjadi suatu hal yang prinsip. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, ini memerintahkan adanya pelayanan baptisan. Para murid itu harus pergi dan memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan berita Injil itu bisa bertobat, mau bertobat dan mengenal Yesus. Orang-orang yang mengenal Yesus, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka mereka ini harus dibaptiskan. Dan tidak berhenti di situ, tidak hanya selesai dibaptis, selesai enggak. Tapi mereka juga harus dibawa di dalam pelayanan firman. Maksudnya harus dimuridkan kembali, begitu ya. Harus dimuridkan kembali. Jadi Matius 28, 19-20 ini merupakan dasar dari panggilan setiap kita untuk memberi diri untuk dibaptis, begitu ya. Intinya begitu. Jadi Tuhan memerintahkan pelayanan baptisan di dalam Matius 28, 19-20. Para murid pergi, beritakan Injil, orang bertobat, percaya, mengenal Yesus, maka mereka yang menerima Yesus dibaptiskan, lalu kemudian mereka juga dibawa di dalam pelayanan firman, supaya mereka juga dijadikan murid dan kembali berulang kembali. Multiplikasi. Sedangkan yang menjadi ayat daripada perjamuan kudus, itu ada di dalam 1 Korintus 11, ayat 23-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, kepada gerejanya, untuk melakukan, untuk memperingati akan perjamuan terakhir. Akan makan Paskah itu ya. Perjamuan kudus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru. Menjadi peringatan akan aku. Kalau di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas itu juga ada. Itu ketika Yesus sedang makan Paskah bersama dengan murid-murid, Yesus ngambil roti, Yesus mengucapkan berkat, Yesus pecah-pecahin, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, dan dia berkata apa? Ambillah, inilah tubuhku. Lalu waktu dia ambil cawan, dia juga mengucap syukur, dia juga kasih kepada murid-muridnya, lalu juga dia berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi inilah yang menjadi dasar kenapa baptisan dan perjamuan kudus menjadi sakramen di dalam gereja-gereja Protestan. Kenapa gereja-gereja Protestan hanya melakukan dua ini? Karena ini adalah perintah langsung yang Tuhan berikan kepada setiap gereja, kepada setiap umatnya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus di dalam Alkitab itu, kalau di dalam tulisan Paulus itu dia tulis ada sekitar 3 atau 4 kata yang menggambarkan tentang perjamuan kudus. Yang sering dipakai itu adalah perjamuan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 20 itu sering dipakai tentang kata perjamuan Tuhan, yaitu menggambarkan perjamuan di mana Tuhan menyediakan untuk semua orang suatu kelimpahan yang besar. Perjamuan Tuhan, Lord's Supper gitu ya. Lalu juga ada di Korintus juga tentang meja Tuhan. Waktu itu konteksnya di 1 Korintus 10 itu konteksnya ada orang-orang, para orang-orang kafir yang memberikan persembahan kepada berhala, makanan persembahan kepada berhala, dan mereka makan dari itu. Mereka makan makanan persembahan itu. Nah, Paulus mengatakan kalau kita mengambil bagian dengan makan bersama dengan para penyembah berhala, itu nggak boleh. Karena itu sama aja kita membuat persekutuan meja Tuhan yang dipakai. Lalu juga di dalam Kisah 20 ayat 7 itu juga menggambarkan mengenai perjamuan kudus, yaitu memecah-mecahkan roti. Dan terakhir itu kata yang dipakai tetap di dalam 1 Korintus oleh Paulus, yaitu mengenai ucapan syukur, Eucharistia dan eulogia, berkat gitu ya. Eucharistia dan eulogia. Itu merupakan cawan ucapan syukur dan juga berkat merupakan cawan yang dikuduskan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi perjamuan kudus yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam tulisan Paulus, itu ada beberapa istilah. Dan yang paling banyak itu disebut sebagai perjamuan Tuhan. The New City Catechism menuliskan begini. Perjamuan kudus itu adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita, yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita. Perjamuan kudus itu adalah suatu perayaan. Perayaan tentang apa? Tentang kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang ada di tengah-tengah kita. Yang membuat kita bisa bersekutu, bukan saja dengan Allah, tapi juga dengan satu sama lain. Sehingga hasil daripada persekutuan itu, hasil daripada kehadiran Allah itu memberikan kita makan rohani dan memelihara jiwa kita. Itu menurut penulis dari The New City Catechism. Kalau Louis Berkov mengatakan begini,
Perjamuan kudus itu adalah pernyataan simbolis dari kematian Tuhan yang melambangkan partisipasi orang percaya di dalam penyaliban Kristus dan juga melambangkan persatuan orang percaya satu dengan yang lain. Ini sebenarnya hampir mirip, ya. Kalau yang di The New City Catechism dia ada perayaan kehadiran Allah yang membawa ke dalam persekutuan, yang memberi makan dan memelihara jiwa. Kalau menurut Berkov itu adalah pernyataan simbolis dari kematian Tuhan yang melambangkan partisipasi orang percaya dan juga melambangkan persatuan orang percaya satu dengan yang lain. Jadi adanya persatuan, union juga ya. Bukan cuma dengan Kristus, tapi juga dengan sesama orang percaya. Perjamuan kudus itu ditetapkan sendiri oleh Kristus. Matius 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 22 sampai 24, Lukas 22 ayat 19 sampai 22. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Nah, perjamuan kudus ini bukan cuma ditetapkan sendiri oleh Kristus, tapi juga Kristus sendiri yang memerintahkan untuk terus melakukan. Jadi bukan cuma ditetapkan untuk dilakukan sekali, enggak, tapi terus-menerus untuk dilakukan. Itu Yesus yang memerintahkannya. Dan perjamuan kudus itu memproklamikan kematian Yesus Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Nah, perjamuan kudus ini dilakukan di dalam ibadah. Memakai unsur-unsur, memakai elemen roti dan anggur. Roti yang dipecah itu melambangkan tubuh Yesus yang disiksa sampai mati. Anggur itu melambangkan darah Yesus yang tercurah dari salib untuk menyalibkan manusia untuk menyucikan manusia yang berdosa. Elemen yang dipakai, roti yang dipecah melambangkan tubuh Yesus yang disiksa dan darah Yesus yang tercurah, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah dari salib untuk menyucikan kita manusia yang berdosa. Nah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu sebenarnya maknanya ini ada di buku katekisasi GPMI. Maknanya ketika kita melakukan perjamuan kudus itu, kita memperingati masa yang sudah lalu. Memperingati masa yang lalu apa? Penyalibannya Yesus. Jadi kita memperingati masa yang sudah lalu akan penyaliban Yesus. Tapi bukan cuma itu, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita juga itu juga memiliki makna adanya persekutuan untuk hari ini. Persekutuan hari ini yaitu kita memiliki bagian di dalam hidup Yesus dan persekutuan di antara orang percaya. Dan adanya pengharapan di kemudian hari. Pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini makna daripada perjamuan kudus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita ingat masa yang sudah lalu, masa yang sekarang, persekutuan, dan masa yang akan datang, pengharapan. Masa yang lalu, peringatan, memperingati penyaliban Yesus. Masa sekarang, persekutuan dengan Kristus dan dengan sesama orang percaya. Dan masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Itu makna ketika kita melakukan perjamuan kudus. Nah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu tujuannya bukan cuma supaya kita memperingati kematian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tapi juga kita seharusnya bisa memberitakan tentang kematian Yesus, pengorbanannya dari waktu ke waktu, sampai dia datang kembali. Mengikuti perjamuan kudus, itu seharusnya mengingatkan kita akan kasih Allah, dan mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah. Ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dibaptis, itu bisa mengikuti perjamuan kudus, seharusnya itu mengingatkan kita akan kasih Allah. Pengorbanannya di atas kayu salib. Dan mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah. Karena dia yang penuh dengan kasih itu mau berkorban buat kita orang yang nggak layak ini. Ya, jadi seharusnya kita semakin mengasihi Allah, ingat akan kasih Allah, dan membuat kita semakin mengasihi Allah.
Apa aja sih syarat untuk mengikuti perjamuan kudus? Syaratnya 2. Orang yang bisa mengikuti perjamuan kudus itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tandanya dia sudah dibaptis atau disidi. Orang yang bisa mengikuti perjamuan kudus itu adalah orang yang sudah dilayakkan. Jadi orang yang sudah mengoreksi hatinya, dirinya, dan sudah menyelesaikan setiap dosa-dosa yang dilakukan. Jadi sudah percaya dan sudah dilayakkan. Supaya kita tidak mengotori perjamuan kudus, gitu ya. Orang yang belum dibaptis itu pasti tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Orang yang sedang mengalami atau sedang berada di dalam pengembalaan khusus, di dalam disiplin gereja, itu juga tidak boleh untuk mengikuti perjamuan kudus. Syaratnya hanya orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang ditandai dengan dia sudah dibaptis atau disidi, dan dia adalah orang yang sudah dilayakkan. Itu sebabnya setiap kali kita mau perjamuan kudus biasanya diumumkan di minggu-minggu sebelumnya. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, tolong siapkan hati, bla 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 bla. Itu adalah persyaratannya. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Mengoreksi diri kita, menguji diri kita. Apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah memohon pengampunan Tuhan? Apakah kita sudah menyelesaikan setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau itu sudah, baru kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Tentang perjamuan kudus sendiri, itu sebenarnya ada beberapa pandangan. Ada 4 pandangan tentang perjamuan kudus. Pandangan dari Roma Katolik, dari Lutheranisme, para pengikut Luther, Calvinis, para pengikut Calvin, begitu ya, dan juga Anabaptis. Anabaptis ini para pengikut Menno Simon, begitu ya. Ini ada 4 pandangan yang berbeda tentang perjamuan kudus, tapi hampir-hampir mirip dikit. Beda tapi mirip gitu ya, beda tapi mirip. Dari Roma Katolik, pandangan tentang perjamuan kudus, Roma Katolik punya pandangan yang disebut transubstansiasi. Transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Transubstansiasi itu adalah suatu perubahan dari substansi. Perubahan dari substansi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, ketika orang melakukan perjamuan kudus, maka roti dan anggur secara aktual, secara nyata, itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Jadi ketika ikut ekaristi nih, ketika ikut perjamuan kudus nih, roti atau hostia itu secara aktual itu berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Itu yang dipercayai oleh Roma Katolik, oleh orang-orang Katolik. Percaya bahwa ketika melakukan perjamuan kudus ekaristi, maka roti dan anggur itu langsung berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya kebanyakan orang Katolik itu agak sedikit memuja hostia ya, agak memuja hostia. Karena apa? Karena menganggap itu adalah tubuhnya Kristus sendiri. Karena secara aktual dia langsung berubah ketika melakukan perjamuan kudus. Kalau anggur yang saya baca, saya nggak tahu bagaimana, apakah betul atau enggak begitu ya dalam prakteknya. Tapi yang saya baca, kalau anggur itu hanya diminum oleh imam. Sedangkan jemaatnya itu nggak dikasih anggur. Katanya itu karena kalau dulu di zaman abad pertengahan, itu mayoritas orang-orang atau pria itu punya kumis dan janggut yang panjang. Jadi kalau dia minum anggur itu takut tumpah. Nah kalau tumpah itu kan namanya dianggap melanggar atau nggak sopan. Kenapa? Karena kan anggurnya sudah dipandang, sudah dianggap berubah menjadi darah Kristus. Jadi itu nggak bagus. Itu sebabnya untuk menghindari hal itu cuma imam yang
boleh minum anggur. Itu dari buku yang saya baca, tapi saya tidak tahu prakteknya bagaimana. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah dulunya Katolik mungkin bisa menjelaskannya, bisa memberitahunya kalau saya salah. Nah, jadi gereja Roma Katolik ini itu mengajarkan bahwa mukjizat itu terjadi ketika Ekaristi, ketika perjamuan kudus, ketika misa. Itu terjadi mukjizat. Mukjizatnya apa? Roti dan anggur itu berubah langsung. Secara aktual berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yesus secara fisik itu hadir, begitu ya. Nah, ini mereka berpandangan seperti ini karena mereka berpatokan berdasarkan pada Yohanes 6 ayat 55-56. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu pandangan Roma Katolik. Ini ayat yang menjadi dasar dari Roma Katolik. Bagi mereka, inilah tubuhku, itu ditafsirkan secara literal. Betul-betul inilah tubuhku. Sehingga mereka punya pandangan, pokoknya roti dan anggur ketika ada Ekaristi, ketika perjamuan kudus, ketika misa, maka langsung berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, kita tidak menganut pandangan ini. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya mereka berpandangan bahwa setiap kali Ekaristi, setiap kali misa atau setiap kali perjamuan kudus itu roti dan anggur secara aktual berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya, maka sebenarnya pengorbanan Kristus di kayu salib itu dianggap belum selesai. Karena diteruskan di misa. Jadi dianggap belum selesai. Padahal Alkitab dengan jelas menjelaskan di Yohanes, di Ibrani bahwa Yesus itu merupakan korban satu kali untuk selamanya. Itu di Ibrani. Yesus itu korban satu kali untuk selamanya. Dan juga ketika Yesus disalibkan, Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Jadi sebenarnya selesai. Pengorbanan Yesus, karya Kristus di atas kayu salib sebenarnya sudah selesai. Tapi orang-orang yang menganut transubstansiasi ini, yang menganggap roti dan anggur berubah secara aktual menjadi tubuh dan darah Kristus, berarti meniadakan karya Kristus yang selesai itu. Itu ya. Lalu kemudian penggunaan daripada kata inilah tubuhku yang betul-betul ditafsirkan secara literal. Padahal pada waktu itu Yesus menggunakannya secara metafora. Inilah tubuhku, inilah darahku, begitu ya. Jadi bukan betul-betul ini ketika Yesus bilang pegang roti, inilah tubuhku, bukan betul-betul ini tubuhnya, bukan. Tapi itu adalah metafora yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus sampaikan. Selanjutnya ada lagi orang yang mengatakan begini, transubstansiasi ini itu tidak bisa kita terapkan. Dan sebenarnya ini hal yang salah. Kenapa? Karena kalau misalnya Tuhan Yesus betul-betul mengatakan roti dan anggur itu berubah secara aktual menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kalau ini yang diterapkan, maka orang Yahudi pasti tidak bisa ikut perjamuan kudus. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi itu dilarang untuk minum darah. Orang Yahudi nggak boleh minum darah. Imamat 17. Orang Yahudi nggak boleh makan darah. Jadi tidak mungkin transubstansiasi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi Roma Katolik menganggap dan sampai sekarang tetap percaya, tetap mengajarkan bahwa ketika perjamuan kudus, ketika Ekaristi, ketika misa, yang terjadi adalah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Transubstansiasi. Selanjutnya adalah pandangan dari Lutheranisme. Pandangan dari Lutheran. Ini pandangan dari Martin Luther dan juga sudah ada di dalam pengakuan iman. Pengakuan iman Augsburg sama di katekismus gitu ya. Karena Luther yang menjadi penulis atau pemikiran Luther yang ada di katekismus kecil. Lutheran
tidak setuju dengan pandangan dari Roma Katolik. Lutheran tidak menganggap dan tidak percaya dan tidak mengajarkan bahwa roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara aktual, enggak. Secara nyata begitu enggak gitu ya. Tetapi ini hampir mirip. Yang diajarkan oleh Lutheran, yang diajarkan oleh Luther, Martin Luther, adalah tubuh dan darah Yesus secara aktual hadir. Tapi roti dan anggur tetap sebagaimana adanya. Ini bedanya ya. Kalau Katolik, roti dan anggur itu berubah. Langsung. Roti tubuh, anggur darah. Berubah secara aktual. Tetapi kalau Lutheran enggak. Roti dan anggurnya tetap. Tetapi tubuh dan darah Yesus secara aktual hadir di dalam tubuh, di dalam unsur-unsur itu. Roti dan anggurnya enggak berubah. Tapi ada kehadiran yang ajaib, ada kehadiran yang nyata, ada kehadiran yang misterius dari keseluruhan pribadi Kristus ketika melakukan perjamuan kudus. Kristus ada di dalam, di bawah, dan bersama roti dan anggur. Itu pandangan dari Luther. Ya, konsubstansiasi, konsubstansiasi. Kalau tadi itu trans, berubah substansinya. Kalau sekarang konsubstansiasi. Roti dan anggur tetap nggak berubah. Ini tetap roti, ini tetap anggur. Tetapi ada kehadiran yang nyata, ada kehadiran yang ajaib dan misterius dari keseluruhan pribadi Kristus. Kristus itu ada di dalam, di bawah, dan bersama dengan roti dan anggur itu. Kemudian pandangan dari Calvinisme. Calvin, ini pandangan dari Calvin, biasanya juga diterapkan oleh gereja-gereja Presbyterian, gereja-gereja Reform, begitu ya. Dan juga ada di pengakuan iman Westminster. Calvin menganggap ketika melakukan perjamuan kudus itu ada yang namanya relasi spiritual. Jadi ditekankan adanya kehadiran secara spiritual dari karya Kristus. Pandangan ini menolak konsep tentang kehadiran Kristus secara harfiah dalam pengertian apapun. Tidak seperti Martin Luther, tidak seperti Lutheran, konsubstansiasi yang menganggap bahwa tubuh dan darah Yesus itu ada. Secara aktual itu hadir. Yesus itu, pribadi Yesus itu hadir secara ajaib di dalam perjamuan kudus. Di dalam, di bawah, dan bersama. Tapi kalau Calvinisme itu enggak. Pokoknya tidak ada kehadiran Kristus secara harfiah. Tidak ada kehadiran Kristus secara nyata. Kristus itu nggak hadir secara jasmania. Kristus itu nggak hadir secara literal di dalam roti dan anggur. Tetapi ada kehadiran secara spiritual dari karya Kristus. Ini yang membedakan antara Roma Katolik, Lutheranisme, dan juga Calvinisme. Kalau mereka masih menekankan adanya kehadiran Yesus secara aktual. Bahkan kalau Roma Katolik menganggap roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi kalau Calvinisme hanya kehadiran secara spiritual. Kehadiran secara spiritual. Calvin menafsirkan inilah tubuhku itu secara non-literal, gitu ya. Jadi betul-betul hanya ada relasi spiritual di mana karya Kristus, di mana Kristus hadir secara spiritual, secara rohani. Nah, ini beda tipis dengan pengajaran dari Anabaptis. Anabaptis itu menganggap perjamuan kudus yang dilakukan itu merupakan simbolis. Tidak ada kehadiran secara nyata dari Kristus. Roti dan anggur hanya sekedar figuratif. Semua itu adalah peringatan dari kematian Kristus.
Jadi dia ini hanya sebagai memorial saja, sebagai ingatan aja. Kristus nggak hadir di dalam anggur dan roti, baik secara literal, secara nyata, secara jasmani maupun secara rohani. Tapi cuma sekedar perjamuan kudus hanya sekedar peringatan. Sebagai suatu tindakan pengakuan aja. Sebagai suatu sarana untuk meningkatkan moral kita aja sebagai manusia. Itu yang menjadi pandangan dari Anabaptis tentang perjamuan kudus. Dan peringatan ini adalah merupakan suatu peringatan bersama dari kematian Kristus. Jadi intinya ini cuma persekutuan spiritual dengan Kristus di antara orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya. Cuma simbolis aja. Tidak ada kehadiran Kristus secara rohani, tidak ada kehadiran secara spiritual dari Kristus. Lalu roti dan anggur juga hanya sekedar figuratif, hanya sekedar simbolis, hanya sekedar peringatan aja. Cuma sebagai memorial aja. Itu pandangan dari Anabaptis. Ya. Nah, ini ringkasnya. Pandangan transubstansi Roma Katolik, konsubstansi Lutheran, lalu ada relasi spiritual dari Presbyterian dan Reform atau Calvinis, dan juga ada memorial atau simbolis. Itu biasanya oleh gereja-gereja Baptis atau Mennonite. Ya. Kristus dan elemen-elemen roti dan anggur secara harfiah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu kalau konsubstansi roti dan anggur mewakili tubuh dan darah Kristus namun tidak berubah secara harfiah. Kalau relasi spiritual atau Calvinis gitu ya, itu Kristus tidak hadir secara harfiah, tapi ada kehadiran Kristus secara spiritual. Nah, kalau yang simbolis atau memorial, itu Kristus tidak hadir secara fisik atau spiritual. Selama ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kita itu memandang ketika kita mengikuti perjamuan kudus, mana yang menjadi pandangan kita? Hanya sekedar simbol, atau betul-betul seperti transubstansi, wah, berubah nih menjadi tubuh dan darah Kristus nih, roti dan anggurnya nih. Atau merasakan persekutuan dengan Kristus dan sesama, ada relasi spiritual begitu. Mana kira-kira? Selama kita mengikuti perjamuan kudus, kita ada di mana? Pandangan mana yang kita terima? Pandangan apa yang selama ini kita pahami? Karena kalau menurut saya, ketika kita memandang sesuatu itu, pandangan pengajaran yang kita pahami, itu yang sebenarnya yang akan bukan menentukan, itu yang akan tercermin dari tindakan kita. Tadi seperti yang tadi saya sudah katakan, orang-orang yang memandang bahwa roti dan anggur itu secara harfiah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, mereka cenderung memuja roti dan anggur. Bahkan kalau misalnya ada yang sengaja sisain, bawa pulang, supaya kasih ke orang rumah yang mungkin sakit karena menganggap itu bisa menyembuhkan roti dan anggur. Atau malah mungkin ada yang nyisain anggurnya sedikit, atau masih ada tetesannya gitu ya, kalau pas di gereja, dituanglah ke tangan, lalu digosok-gosok, lalu diolesin ke kaki yang sakit. Itu biasanya ama-ama begitu ya, itu suka begitu. Saya pernah lihat, bukan di sini, di tempat lain, ada yang sengaja minta 2. Waktu itu anggurnya itu pakai yang cup, bisa bawa pulang. Minta anggur 2, supaya 1 dibawa ke rumah. Ada orang yang sakit di rumah. Terus ada lagi yang nggak minta, langsung ambil 2. 1-nya masuk ke dalam tas. Ada yang lagi perjamuan kudus, dia sengaja sisain anggurnya, supaya dia bisa olesin ke kakinya yang sakit. Kakinya sering sakit-sakit. Jadi dia kasih itu. Pandangan kita, pemahaman kita tentang perjamuan kudus itu akan tercermin dari sikap kita. Bagaimana kita memandang perjamuan kudus, bagaimana kita bersikap ketika kita melakukan perjamuan kudus. Ya. Selanjutnya,
kita akan bahas tentang baptisan. Baptisan itu sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang baru di zaman Yesus. Karena bangsa-bangsa lain itu juga mereka melakukan yang namanya baptisan. Walaupun mungkin namanya nggak baptisan, itu inisiasi ya. Jadi ada orang Mesir, orang Persia, bahkan Hindu, mereka juga punya cara penyucian masing-masing. Begitu juga dengan orang-orang Yunani dan juga orang Romawi. Biasanya mereka melakukan penyucian diri itu dengan mandi di laut atau kadang juga dicuci air gitu ya. Dan juga di dalam Yahudi sendiri, kalangan Yahudi sendiri, itu juga ada yang namanya upacara pentahiran dan pembasuhan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru tentang baptisan. Kalau misalnya di dalam agama Yunani gitu ya, dalam agama misteri disebutnya, itu dia biasanya mereka punya dikatakan mereka selalu mementaskan drama yang ceritanya tentang dewa yang mati lah, lalu nanti dewanya itu menderita, dewanya bangkit kembali, lalu nanti orang itu dipersatukan melalui pengalaman emosionalnya, lalu nanti mereka melakukan upacara. Nah itu orang-orang pada masa itu, bangsa-bangsa lain di sekitar, mereka yang bukan orang percaya, itu juga yang melakukan yang namanya baptisan. Mereka juga melakukan yang namanya baptisan gitu ya. Jadi bukan cuma di kekristenan. Nah, kata baptis itu sendiri itu berasal dari kata Yunani baptiso. Artinya mencelupkan atau membasahi atau mencuci. Itu dari kata baptiso. Baptisan itu adalah pembasuhan air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menandai dan memateraikan pengadopsian kita dalam Kristus, penyucian dosa kita dan komitmen kita sebagai milik Tuhan dan gereja. Baptisan adalah pembasuhan air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menandai dan memateraikan pengadopsian kita di dalam Kristus, penyucian dosa kita, dan komitmen kita sebagai milik Tuhan dan gerejanya. Baptisan merupakan suatu pengakuan atau kesaksian di depan Allah dan jemaat bahwa kita telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pengakuan, kesaksian di depan Allah dan jemaat bahwa apa? Bahwa kita telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roma 10:9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu ayat yang menjadi dasar dari baptisan ini. Pengakuan, kesaksian di depan Allah dan di jemaat bahwa kita itu telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karena kita sudah mengaku, kita sudah bersaksi di depan Allah dan di jemaat, maka sebenarnya kita juga sudah langsung diterima sebagai anggota gereja, masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya, menjadi satu tubuh Kristus. Nah, melalui baptisan itulah persekutuan kita dengan Kristus diteguhkan. Melalui baptisan, persekutuan kita dengan Kristus diteguhkan, dan kita pun menjadi anggota gereja masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya. Itu baptisan. Nah, yang penting dari baptisan itu bukanlah caranya. Kita ada cara baptisan tuh ada 3. Siram atau dicurahkan, dipercik dan diselam. Nah, yang penting itu bukan caranya, bukan tata caranya. Tapi yang penting itu adalah syarat-syarat baptisannya. Syarat-syarat baptisannya apa? Yaitu dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Harus ada 3 nama ini, Allah Tritunggal ini. Baptisan harus dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
baptisan itu harus pakai unsur air, harus ada unsur airnya. Mau airnya banyak, mau airnya sedikit itu nggak masalah. Pokoknya harus ada air. Dan baptisan tadi udah bahas di awal itu cuma dilakukan 1 kali dan tidak perlu diulang. Jadi bukan caranya, bukan tata caranya yang menjadi suatu hal yang mutlak, bukan. Tata cara bisa berbeda, tergantung dari ADART gereja, tergantung dari pandangan dan pengajaran gereja. Tata cara bisa berbeda, tetapi unsur yang penting di dalam baptisan harus ada. Dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dan harus ada unsur airnya. Sehingga kalau nggak ada unsur air itu udah nggak sah. Yang tadi saya bilang bala keselamatan, membaptis dengan bendera itu nggak bisa. Nggak boleh. Karena baptisan yang sah, baptisan yang benar, itu harus ada unsur air. Nah, baptisan itu mutlak, tapi tata caranya itu bisa berbeda, relatif. Tergantung dari aturan gereja, pengajaran gereja. Siram atau dicurahkan. Orang yang membaptis, ini teknisnya gitu ya, orang yang membaptis akan menyiramkan air sebanyak 3 kali ke atas kepala orang yang dibaptis. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan dipercik ya, kalau percik kan cuma percik, ini disiram, diguyur, gitu ya, 3 kali. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Itu mereka melihatnya berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 17 sampai 18. Lalu juga pasal 8 ayat 38 mereka juga menganggap itu menjadi dasar dari baptisan yang disiram atau dicurahkan. Kisah 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Itu yang dijadikan dasar dari orang-orang atau dari gereja yang melakukan pembaptisan dengan cara siram atau dicurahkan. Lalu ada juga dengan cara percik. Nah, sebenarnya di awal permulaan, percik itu hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit atau mereka yang lemah. Jadi mereka yang mungkin nggak bisa menerima baptisan dengan disiram atau disiram, maka mereka dipercik untuk yang sakit atau yang lemah. Nah, tetapi sebenarnya di dalam sejarah gereja, percik itu tidak diterima dalam penggunaan secara umum sampai abad ke-13. Itu nggak diterima. Mereka lebih memilih antara disiram atau diselam. Jadi mereka tidak setuju dengan baptisan percik sampai dengan abad ke-13. Ya. Namun kemudian terjadi perkembangan dan orang-orang para teolog mengatakan, oh sebenarnya percik juga bisa kok. Percik juga bisa dianggap sebagai tata cara baptisan yang baik juga dan sesuai dengan Alkitab, yang Alkitabiah. Kenapa? Karena gini, kalau ngomongin soal misalnya bilang bahwa Yesus itu keluar dari dalam air di Matius waktu Yesus dibaptis sama Yohanes, Yesus keluar dari dalam air. Itu kan sebenarnya bukannya Yesus menyembul gitu ya, bukannya Yesus betul-betul diselam. Bisa aja Yesus itu cuma naik dari dasar sungai ke tepian sungai begitu. Terus bisa juga ini yang dibilang yang tadi ayat yang Kisah 8:38 itu sebenarnya juga bukan air yang banyak, bukannya danau, bukan air yang betul-betul bisa orang selam. Karena kan itu di padang gurun kan susah cari air. Bisa aja dia cuma sekedar dipercik aja, pokoknya asal kena air aja. Dan juga kalau bilang katanya baptisan itu lambang pertobatan begitu ya, lambang penyucian. Terus ya kalau selam kan itu memang betul-betul engkau mati gitu ya. Kalau waktu masukin ke air dianggap sebagai simbol dari kematian lalu dibangkitkan. Nah sebenarnya kan yang penting bukan cuma simbolnya, bukan cuma lambangnya, tapi yang penting itu kan maknanya katanya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa percik itu. Nah, itu menurut orang-orang, menurut para teolog yang menganut baptisan dengan cara percik. Nggak apa-apa kok percik katanya. Karena alasan-alasan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau yang baptisan selam sendiri, itu pada umumnya ini diakui bahwa gereja mula-mula yang menyelamkan.
bahwa pada prakteknya gereja mula-mula itu kalau ada orang mau baptis itu pasti diselam. Sehingga akhirnya mereka mengatakan baptis yang oke, baptis yang sesuai dengan Alkitab adalah baptis yang selam. Apalagi simbolnya cocok, selamnya masuk ke dalam air lalu diangkat. Nah, itu kan cocok dengan baptisan, cocok dengan makna dari mati bersama dengan Kristus, lalu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kan cocok. Kan nggak mungkin orang yang diselam langsung diselam aja terus itu lama-lama nggak diangkat-angkat, enggak gitu ya, nanti bisa koit begitu ya, nanti bisa nggak ada. Pasti cuma asal masuk ke dalam air langsung diangkat lagi. Itu simbolnya cocok banget tuh sebagai kematian, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Jadi selam ini yang terbaik. Itu menurut orang-orang yang menganut tata cara baptisan selam. Jadi yang mana yang benar? Apakah percik, selam, atau diguyur begitu ya? Disiram. Mana yang benar? Saya mengatakan kita tidak boleh memutlakkan satu tata cara tertentu. Karena yang mutlak bukan tata caranya. Yang mutlak itu adalah baptisannya. Baptisan itu adalah mutlak, sakramen, tanda pengakuan iman, pengakuan percaya kepada Tuhan di hadapan jemaat, bahwa saya percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tata caranya apapun terserah, relatif gitu ya. Karena kasihan juga kalau misalnya yang dianggap selam yang terbaik, tiba-tiba waktu mau diselam, waktu mau dibaptis gitu ya, udah ikut katekisasi lama-lama, terus mau dibaptis, tiba-tiba kalau yang perempuan lagi datang bulan, kan nggak mungkin dia bisa ikut kecuali dia minum obat yang mencegah datang bulan, atau tiba-tiba sakit, nggak mungkin juga bisa diselam. Nah, itu kembali bukan tata caranya yang mutlak, tata caranya relatif, tapi baptisannya yang mutlak ya. Syarat mengikuti baptisan. Syaratnya apa? Sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang kedua, mengerti pokok-pokok kebenaran iman, yaitu melalui kelas katekisasi. Ya. Jadi, orang yang bisa ikut baptisan itu adalah orang yang sudah percaya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan juga orang yang sudah ikut kelas katekisasi, mengerti pokok-pokok kebenaran iman. Ini penting. Ya, jadi baptisan bukan dilakukan karena sebagai suatu persyaratan untuk menikah, tidak. Baptisan dilakukan sebagai syarat supaya menjadi anggota jemaat. Bukan itu yang terutama, Tapi yang terutama mengikuti baptisan karena saya sudah percaya. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya mau mengakui itu di hadapan jemaat. Saya sudah mengikuti kelas katekisasi. Boleh nggak ikut kelas katekisasi? Nggak bisa kalau di gereja kita. Mungkin ada gereja-gereja yang lain yang lebih toleran. Gereja-gereja lain yang mungkin yang tidak memberikan, begitu ya. Tapi buat kita harus ada kelas katekisasi. Karena syarat untuk bisa mengikuti baptisan, itu dia harus mengerti pokok-pokok kebenaran iman, dan itu diajarkan dan itu dipelajari di dalam kelas katekisasi. Nah, sama seperti perjamuan kudus yang ada 4 pandangan perjamuan kudus, transsubstansi, konsubstansi, lalu juga relasi spiritual dan simbolis, maka baptisan itu juga punya 4 pandangan. Pandangan dari Roma Katolik, Lutheranisme, Reform, dan Baptis. Ya, nggak beda jauh ya, hampir sama ya. Reform tadi Calvinis, ini cuma Reform gitu ya. Pandangannya Roma Katolik, baptisan itu sebagai sarana atau sebagai saluran anugerah keselamatan. Itu menurut Katolik, baptisan itu adalah sarana atau saluran dari anugerah keselamatan. Nah, jadi air itu atau baptisan itu secara otomatis akan menyucikan dosa kita. Sehingga baptisan itu dianggap bisa melahirbarukan. Ya. Jadi menurut orang Katolik,
Tanpa iman pun, tanpa saya percaya kepada Yesus pun, saya bisa mengikuti baptisan. Karena baptisan itu adalah sarana anugerah keselamatan. Melalui baptisan, maka saya bisa diselamatkan. Melalui baptisan, saya bisa dilahirbarukan. Jadi nggak penting adanya iman. Nah, ini pasti pandangan yang salah. Karena kita tahu di Efesus 2 ayat 8, dikatakan bahwa keselamatan itu adalah oleh anugerah melalui iman. Efesus 2 ayat 8. Nah, saya bacain buat kita semua. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Baptisan bukan sarana untuk menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Roma Katolik berpandangan baptisan bisa menyelamatkan, sehingga tidak peduli orang punya iman atau enggak, kalau mau dibaptis, silakan dibaptis, bisa dibaptis, karena baptisan dianggap sebagai anugerah, sebagai saluran, sebagai sarana anugerah keselamatan. Jadi bisa melahirbarukan, bisa memberikan keselamatan. Ya. Sehingga di dalam pandangan Roma Katolik, orang-orang yang bisa dibaptis itu bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak dan bayi juga bisa dibaptis. Karena baptisan sebagai sarana dari anugerah keselamatan. Ya. Luteranisme. Baptisan sebagai penyalur anugerah keselamatan pada seseorang yang beriman sejati. Beda tipis ya. Kalau Roma Katolik, baptisan sebagai sarana atau saluran anugerah keselamatan. Stop di sini. Tapi Luther menambahkan penyalur saluran anugerah keselamatan pada seseorang yang beriman sejati. Jadi harus ada iman. Iman diperlukan sebagai yang utama. Kalau Roma Katolik menganggap nggak peduli deh, nggak usah ada iman, nggak apa-apa. Kalau mau dibaptis nggak ada iman, nggak apa-apa. Pasti bisa diselamatkan. Karena air, karena baptisan bisa menyelamatkan. Tapi kalau menurut Lutheran, kalau mau dibaptis, memang baptisan sebagai penyalur anugerah keselamatan. Tapi kalau mau dibaptis, perlu adanya iman. Karena penyalur anugerah keselamatan ini dilakukan atau diberikan pada seseorang yang beriman sejati. Dan di Lutheranisme, di Lutheran itu, gereja-gereja Lutheran mempraktekkan baptisan itu kepada dewasa dan anak-anak. Bayi nggak bisa dibaptis. Ya. Ajaran Reform. Baptisan sebagai materai dan tanda keselamatan. Beda ya? Kalau tadi yang dua ini, Roma Katolik dan juga Lutheran, baptisan itu sebagai penyalur atau sebagai sarana anugerah keselamatan. Tapi kalau Reform, baptisan sebagai materai dan tanda keselamatan. Baptisan itu merupakan tanda materai dari sesuatu yang di dalam dan tidak kelihatan. Di mana Allah itu bekerja di dalam kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi hanya sebagai materai, tanda keselamatan di mana Allah bekerja. Bukan sarana yang menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Ya, baptisan tidak menyelamatkan. Itu yang dipahami oleh Reform. Ini nanti ada kaitannya dengan baptisan anak yang dipercayai oleh Reform gitu ya. Bahwa baptisan itu merupakan suatu kelanjutan perjanjian dengan Abraham dan keluarganya sebagai pengganti sunat ya. Oke. Kalau baptis, pandangan gereja-gereja baptis itu menganggap baptisan sebagai simbol keselamatan. Hanya merupakan simbol. Sama kayak perjamuan kudus, hanya sebagai simbolik, hanya sebagai memorial, pengingat aja. Nah, maka baptisan juga dianggap sebagai baptisan bagi orang-orang baptis, bagi gereja-gereja baptis itu adalah simbol keselamatan. Hanya merupakan tanda luar dari perubahan yang terjadi di dalam. Jadi ini cuma berfungsi sebagai kesaksian dari iman.
cuma kesaksian aja. Jadi cuma simbol aja lah, baptisannya cuma simbol. Beda dengan reform. Reform ini materai, tanda keselamatan. Ini adalah merupakan materai dari materai tanda keselamatan kelanjutan perjanjian dengan Abraham. Jadi betul-betul ada jaminannya, materainya, ada tandanya. Sedangkan baptis cuma sebagai simbol aja. Ya. Oke. Ini tentang baptisan. Pasti kita sudah sama-sama tahu lah ya, kalau kita pasti nggak akan menganggap baptisan itu sebagai anugerah atau sebagai sarana dari keselamatan, sarana penyalur anugerah keselamatan, karena baptisan nggak menyelamatkan. Kita pasti tahu dengan pasti itu ya. Dan baptisan juga bukan cuma sekedar simbol, tapi baptisan itu adalah materai dan tanda keselamatan. Ini yang kita percayai. Ketika kita mengaku iman kita kepada Tuhan di hadapan jemaat, ketika kita menjadi bagian dari persekutuan dari orang-orang kudus, kita tahu baptisan ini menjadi materai dan tanda keselamatan. Bagian terakhir, ya, baptisan anak, penyerahan anak, ya. Ini sekilas aja. Nah, baptisan anak atau bayi begitu ya, anak dan bayi. Ini dilakukan berdasarkan teologi kovenan atau teologi perjanjian. Sebagaimana bayi atau anak itu disunat, dan melalui sunat itu mereka masuk di dalam komunitas orang percaya, maka baptisan anak itu dianggap sebagai pengganti sunat. Membawa anak-anak di dalam komunitas Kristen. Baptisan, kalau di dalam Kejadian 17, itu merupakan satu kelanjutan perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 itu kan janji Tuhan kepada Abraham. Juga tentang sunat begitu ya. Kejadian 17. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi baptisan itu adalah kelanjutan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Sebagaimana sunat di PL, maka di dalam PB itu ada baptisan, baptisan anak. Baptisan ini meyakinkan kita akan janji-janji Allah. Nah, seluruh keluarga yang termasuk dalam baptisan itu masuk di dalam ikatan perjanjian. Sama kayak, intinya sama kayak sunat di dalam PL. Ya, karena pengganti sunat. Gitu. Nah, perjanjian dengan Abraham itu ada suatu perjanjian spiritual. Sunat yang menjadi lambang dan materainya. Nah, kalau sekarang, baptisan ini yang menjadi lambang dan materainya. Orang-orang, gereja-gereja yang menganut, yang melakukan baptisan anak, mereka melakukannya berdasarkan teologi covenant, teologi perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan mereka juga percaya, mereka juga menganggap bahwa baptisan itu adalah pengganti dari sunat yang membawa anak-anak masuk di dalam komunitas Kristen. Lalu kemudian ternyata ada orang-orang yang menganggap bahwa baptisan anak itu tidak sah. Baptisan anak itu tidak baik. Baptisan anak itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena syarat baptisan itu adalah harus memiliki iman. Sedangkan seorang anak atau bayi itu tidak bisa menunjukkan imannya. Atau bisa dalam bahasa kasarnya belum bisa beriman begitu ya. Tidak bisa menunjukkan imannya atau belum bisa beriman. Menurut mereka. Padahal iman itu menjadi prasyarat bagi baptisan. Nah, Martin Luther mengatakan begini. Baptisan efektif itu bukan karena iman manusia. Tapi karena Allah yang telah berjanji melalui firman. Jadi, seseorang, karena itu tidak perlu seseorang harus mempunyai iman yang matang terlebih dahulu. Karena Allah akan menanamkan benih iman di dalam diri anak yang telah dibaptis. Ini perkataan Martin Luther. Orang-orang yang menentang baptisan anak karena menganggap anak belum bisa beriman, belum punya iman, belum mampu beriman, dan belum bisa menunjukkan imannya, maka Martin Luther mengatakan baptisan itu efektif bukan karena imannya manusia, tapi karena Allah yang telah berjanji, covenant teologi. Karena Allah yang telah berjanji. Dan Allah yang akan menanamkan benih iman itu di dalam diri anak yang telah dibaptis. Kemudian, ada juga
orang-orang yang mengatakan beda, perjanjian lama itu sunat, nggak bisa disamakan dengan perjanjian baru. Sunat tidak bisa disamakan dengan baptisan, karena itu hal yang berbeda. Itu sunat itu masa yang lama, lampau, sudah lewat, sudah tidak berlaku untuk PB. Nah, Calvin menjawab begini, ada kesejajaran antara sunat di dalam perjanjian lama dengan baptisan di dalam perjanjian baru. Bila dalam sunat anak-anak masuk dalam perjanjian Allah dengan kaum Israel, maka di dalam perjanjian baru, anak-anak di dalam Kristus juga turut bersama dengan orang tua mereka. Maka di dalam perjanjian baru, anak-anak di dalam Kristus juga turut bersama dengan orang tua mereka. Jadi anak-anak dari orang tua yang percaya, atau anak-anak dari salah seorang orang tua yang percaya, itu dibaptiskan berdasarkan hubungan perjanjian mereka. Anak-anak ini adalah anak-anak perjanjian, mereka itu adalah pewaris dari janji Tuhan. Jadi anak-anak itu bisa dibaptiskan supaya mereka bisa menjadi pewaris. Mereka bisa dibaptiskan. Karena ada kesejajaran antara sunat di dalam PL dan baptisan di dalam PB. Itu menurut Calvin. Menurut Zwingli, baptisan anak merupakan tanda perjanjian. Dan perjanjian ini meliputi seluruh keluarga. Karena baptisan merupakan tanda lahiriah dari iman. Jadi baptisan anak merupakan tanda perjanjian. Buat mereka yang mengatakan bahwa baptisan anak tidak sah, baptisan anak tidak sesuai dengan Alkitab, ini ditentang semua oleh para reformator. Martin Luther, Calvin, dan Zwingli. Mereka punya argumen masing-masing. Iman itu tetap adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberikan iman. Baptisannya efektif bukan karena iman manusia, tapi karena Allah yang telah berjanji. Lalu juga adanya kesejajaran antara sunat di dalam PL dan baptisan di dalam PB. Dan juga baptisan anak itu merupakan tanda perjanjian. Dan perjanjian ini meliputi seluruh keluarga. Orang-orang, ya ini yang tadi saya katakan, orang-orang yang menganut penyerahan anak, atau gereja yang menganut penyerahan anak, mereka punya argumen bahwa di dalam perjanjian baru itu tidak mencatat adanya baptisan anak. Perjanjian baru hanya mencatat bagaimana anak-anak diserahkan kepada Yesus. Marilah kepadaku, gitu ya, kata Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi tidak mencatat adanya baptisan anak. Dan bahkan tidak ada catatan bahwa gereja mula-mula juga mempraktekkan baptisan anak. Ini menurut pandangan dari mereka yang menganut penyerahan anak. Karena tidak mencatat adanya baptisan anak, karena tidak ada catatan bahwa gereja mula-mula itu mempraktikkan baptisan anak, maka baptisan anak tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah penyerahan anak. Upacara penyerahan anak. Sama seperti yang orang tua lakukan pada zaman Yesus, orang tua datang kepada Yesus, menyerahkan anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka juga menganggap, tadi kita udah bahas sebelumnya, syarat baptisan di dalam Markus 16 ayat 16. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Syarat baptisan dalam Markus 16 ayat 16, itu harus ada unsur percaya dan iman. Maka baru bisa dibaptis. Sedangkan anak dianggap belum bisa percaya, belum bisa beriman. Itu menurut mereka. Tapi hal ini sudah ditentang oleh Martin Luther. Nah. Kemudian yang terakhir itu perkembangan kognitif dan moral anak. Jadi anak menurut perkembangan moral dan menurut perkembangan kognitifnya, anak itu belum bisa berpikir sendiri. Belum bisa berpikir secara logis. Dan masih membutuhkan bimbingan orang dewasa. Sehingga anak, apalagi bayi begitu ya, yang perkembangan kognitif dan moralnya itu masih belum mampu, tidak akan bisa untuk mengakui pengakuan iman percayanya. Dan sehingga tidak bisa dibaptis.
Sehingga yang bisa dilakukan adalah orang tua yang menyerahkan anaknya, orang tua yang bertanggung jawab untuk menyerahkan anak. Itu yang menjadi alasan dari gereja-gereja yang menganut penyerahan anak, begitu ya. Nah, dulunya waktu di masa-masa abad-abad awal begitu ya, penyerahan anak ini dilakukan oleh gereja-gereja baptis, anabaptis. Itu karena pada waktu itu berkembang, apalagi di setelah abad ketiga, apalagi ketika kekristenan itu menjadi agama negara, lalu orang-orang Kristen itu banyak diberikan kelonggaran, banyak diberikan fasilitas, banyak diuntungkan. Nah, banyak orang akhirnya ingin dibaptis. Banyak orang akhirnya ingin masuk ke Kristen karena mendapatkan fasilitas, karena mendapatkan keuntungan dari negara di sekitar abad ketiga itu. Sehingga dianggap baptisan itu dianggap sebagai satu sarana untuk bisa mendapatkan keuntungan, untuk bisa mendapatkan status kewarganegaraan sekaligus merupakan jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Sehingga orang berbondong-bondong lah untuk bisa dibaptis, termasuk anak-anaknya juga dibaptis. Supaya apa? Supaya dapat akta kelahiran, otomatis menjadi warga negara dan warga gereja. Bahkan mereka juga menganut, karena tadi percaya bahwa baptisan itu bisa menyelamatkan, jadi kalau udah mati bisa langsung masuk surga untuk anak-anak. Nah, inilah yang ditentang oleh orang-orang Anabaptis. Inilah yang ditentang oleh mereka yang mengatakan bahwa baptisan itu tidak seperti itu. Dan mereka tidak mau adanya baptisan anak dan diganti dengan penyerahan anak. Ya. Itu sekilas info tentang kenapa adanya penyerahan anak di masa abad-abad awal. Ini yang bisa saya sampaikan untuk bacaan lebih lanjut. Ini bacaan yang saya pakai, buku-buku sumber yang saya pakai untuk materi pada malam ini, yaitu Teologi Sistematika Louis Berkhof, Doktrin Gereja, lalu Moody Handbook dari Paul Enns, lalu juga Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, The New City Catechism, lalu saya ada diktat kuliah dari dosen saya, Togado Siburian, lalu saya juga pakai buku katekisasi GPMI Balikpapan, dan sekilas info saya pakai buku Paulus. Buku Paulus, cuma saya nggak masukin ke sini karena cuma sedikit, karena cuma baca-baca sedikit, jadi saya nggak masukin ke sini. Itu ada buku Paulus. Paulus ini tentang sakramen gitu ya, tentang sakramen, pandangan Paulus tentang sakramen. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tambahan, atau masukan dari rekan-rekan sekalian, dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Mau tanya, jangan tahu. Ya, silakan toh. Bagaimana kalau ada jemaat atau orang dari gereja bidat ya, contohnya gereja Saksi Yehova sama Advent, mereka bertobat gitu, masuk ke gereja Injili gitu ya. Nah, itu mereka harus dibaptis ulang lagi. Oke. Itu satu. Kedua, mau minta pandangan Cuantau, orang-orang yang baptis ulang itu waktu mereka tur ke Israel itu. Bagaimana menurut Cuantau? Oke, ya. Terima kasih. Thank you, Ko. Ya, kalau dari yang bidat begitu ya, Saksi Yehova atau Advent, kalau saya kembali kepada syarat daripada atau unsur-unsur yang dipakai ketika dibaptis. Apakah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Lalu yang kedua, pakai unsur air atau enggak? Kalau menurut saya, kalau sudah ada dua unsur ini, itu sebenarnya nggak perlu lagi untuk dibaptis ulang. Kecuali salah satu dari unsur ini nggak ada. Misalnya, Saksi Yehova kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu, saya juga nggak tahu prakteknya gimana, tapi belum tentu mereka membaptis dalam nama Yesus, karena nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, cuma sebagai anak Allah gitu ya, cuma sebagai apa ya, putra begitu ya, Allah kecil.
Nah, itu pasti kita nggak terima. Itu pasti kita nggak akan terima. Karena tidak dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kalau dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kita terima. Dan pakai air. Oh, saya nggak pakai air. Misalnya, oh mereka nggak pakai air, pakai bendera. Kita nggak terima. Baptis ulang. Syarat utama dua. Allah Tritunggal, dalam nama Allah Tritunggal, dan air. Ada unsur airnya. Gitu. Itu jawaban dari saya. Nanti Musa kalau ada salah bisa diperbaiki dengan ada RT gereja gitu ya. Nah, lalu tentang fenomena orang-orang yang ke Israel dibaptis ulang. Nah, saya nggak tahu apa tujuannya. Itu yang pertama. Kalau memang cuma sekedar euforia, oh sana ini Sungai Yordan, saya ingin coba, sama kayak kalau mereka ke sana, pernikahan ulang di sana, pemberkatan ulang di sana gitu ya. Mungkin karena ada euforianya begitu. Nah, saya tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau salah gitu. Cuma kalau misalnya dibaptis ulang, saya nggak setuju karena itu bukan baptis ulang. Kita nggak perlu baptis ulang. Dimanapun kita nggak perlu baptis ulang. Kalau ada dua unsur itu, termasuk di Sungai Yordan, termasuk di Israel sekalipun, nggak perlu baptis ulang. Kalau kayak pernikahan yang di sana itu kan cuma paling peneguhan gitu ya, bukannya betul-betul dinikahkan ulang lagi kan, paling cuma diingatkan kembali ya dulu gimana janjinya gitu. Itu mungkin masih oke lah, karena itu juga bukan sakramen, itu ada kita anggap itu sebagai upacara gerejawi. Tapi kalau dibaptis ulang dengan euforia, dengan satu anggapan mau ikut karena ini Yesus dibaptis sama Yohanes di Sungai Yordan, saya juga mau ikut-ikutan. Nah, itu saya kurang setuju gitu ya. Itu menurut saya sih kok. Mungkin nggak tahu kalau pandangan yang lainnya. Bagaimana? Menjawab atau kurang? Ya, terima kasih Chantal. Oke, jadi yang pertanyaan pertama itu berarti kita pastikan dulu kan. Yang jelas kan dari apa ya, doktrinnya mereka percaya itu sudah jelas, itu sudah gugur lah. Saya baptisan mereka kan dari contoh bilang syarat tadi itu kan. Oke, contoh jelas, terima kasih. Ya, oke, thank you kok. Mau nanya contoh. Ya, silakan kok. Apakah ada sarana anugerah lain seperti yang kita sudah kenal di gereja? Tadi contoh sudah jelaskan dua. Seperti minyak urapan. Minyak urapan dipakai untuk orang sakit atau diminum untuk orang sakit, dipakai untuk kelancaran usaha, bahkan dipakai untuk melawan hal-hal mistis. Nah, kita dari gereja GPMI yang mengaku memegang doktrin reform dan memiliki tradisi presbi, itu bagaimana pandangan itu contoh? Karena terus terang saya nggak pernah tahu, terus pas bergaul dengan kawan-kawan, ada seperti itu di gereja mereka. Gimana contoh? Oke kok. Yang minyak urapan itu Katolik juga pakai, lalu Tiberias juga pakai, dan kebanyakan aliran karismatik itu memakai minyak urapan. Khususnya Tiberias memang pakai lebih banyak begitu ya. Nah, kalau sarana anugerah yang saya tahu, setahu saya, yang kita percayai itu cuma dua. Sarana anugerah itu terbagi dua, khusus dan umum. Yang khusus, khotbah dan sakramen yang tadi saya sudah kasih tahu. Yang umum itu doa, persembahan, pujian, kebaktian. Dan minyak urapan itu bukanlah sarana anugerah. Karena pengertian dari sarana anugerah itu saluran di mana Allah mengantarkan anugerahnya kepada gerejanya. Nah, yang terjadi adalah yang sepanjang yang saya ketahui, minyak urapan ini dianggap bukan sebagai sarana anugerah. Tapi minyak urapan ini menjadi suatu hal yang akhirnya kayak mistik. Suatu hal yang mistik, suatu hal yang dijadikan, oh saya butuh ini nih, ini jadi kayak semacam, kalau bahasa kasarnya kayak jimat gitu ya. Bahasa kasarnya kayak mungkin kayak semacam jimat lah gitu ya. Pokoknya jadi suatu hal yang mistik. Segala sesuatu yang sudah beralih fungsi menjadi mistik itu pasti nggak bagus. Dan itu pasti nggak benar. Segala sesuatu yang dialih fungsikan menjadi mistik itu nggak benar. Contohnya aja kalau misalnya ada suku-suku tertentu
itu yang menuliskan doa Bapa Kami, itu dijadiin kalung. Dipakein ke kalung anaknya, supaya anaknya nggak sakit. Supaya anaknya terlindungi. Nah, itu juga pasti nggak benar. Walaupun kita tahu doa Bapa Kami ada di dalam Alkitab. Tapi segala sesuatu yang dijadikan mistik dan dianggap sebagai sarana penyembuhan, bukan Tuhan yang menyembuhkan, tapi alatnya, itu berarti sudah nggak benar. Nah, itu jawaban saya kok. Jadi kalau ditanya apakah minyak urapan itu sarana anugerah, bagi saya bukan. Karena tidak ada, dan menurut yang sepanjang yang saya tahu, Reform juga tidak mengajarkan bahwa minyak urapan dan minyak apapun itu, minyak yang didoakan itu sebagai sarana anugerah. Itu bukan. Itu jawaban. Makasih. Ya. Ya, makasih contoh. Oh iya kok. Nah, ini ada pertanyaan. Contoh kalau orang sudah dibaptis di Katolik kemudian ada banyak lagi. Yang mana dulu? Maaf. Oh ini dulu. Contoh kalau orang sudah dibaptis di Katolik kemudian pindah ke Kristen, apakah perlu dibaptis lagi di Kristen? Di Katolik yang saya tahu itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Anak. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan juga pakai air. Pokoknya kalau dia udah punya dua unsur ini, itu tidak perlu dibaptis ulang. Ya. Kalau dia tidak ada unsur itu yang harus dibaptis ulang. Tapi kalau ada unsur, tidak perlu lagi. Tapi mungkin orang yang Katolik ini perlu ikut katekisasi, atau mungkin perlu ikut pembelajaran lagi agama Kristen gitu ya. Karena kan doktrin kita berbeda. Ada bedanya doktrin yang ada di Katolik, pengajaran yang ada di Katolik dengan Protestan. Jadi itu perlu pengajaran ulang. Kalau dibaptis ulang itu nggak perlu. Jika malam Tuhan tahu, jika baptisan adalah materai dan tanda keselamatan, jika keselamatan juga tidak bisa nunut orang tua, apakah artinya jika bayi dibaptis itu artinya konsisten dengan definisi tadi bahwa baptisan adalah tanda keselamatan? Jika iya, berarti bayi tersebut diselamatkan karena apa? Percaya. Anak tadi adalah anak yang masuk dalam kovenan atau adalah anak kovenan. Jika demikian, apakah bisa disimpulkan bayi anak dari orang pilihan yang telah mati berarti masuk di dalam kategori anak kovenan? Dan anak kovenan tidak mungkin bisa keluar dari status ini karena dibenarkan karena pembenaran dari Yesus. Bayi yang dibaptis itu diselamatkan karena apa? Bayi yang menganut baptisan anak. Bayi yang dibaptis itu menganut, itu akhirnya dibawa dalam iman orang tuanya. Seperti tadi, masuk di dalam perjanjian, teologi perjanjian, dan itu adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya, antara Allah dengan orang tuanya, orang tua yang beriman. Ya, orang tua yang beriman itu punya ikatan perjanjian. Jadi diselamatkan bukan karena percayanya si bayi, tapi karena ikatan perjanjian orang tua yang percaya. Anak tadi adalah anak yang masuk dalam covenant. Ya, anak masuk dalam covenant. Apakah bisa disimpulkan bayi anak dari orang pilihan yang telah mati berarti masuk di dalam kategori anak covenant? Untuk ini kan istilahnya ini masuk surga atau enggak gitu ya. Nah, kalau saya punya pandangan orang atau bayi gitu ya, bayi ini pandangan pribadi ya, bayi yang dia ada ikatan perjanjian, bayi dari orang yang percaya, orang tuanya percaya. Kalau meninggal masuk surga enggak? Kalau saya ya. Tapi masuk surganya seseorang atau tidak itu adalah kedaulatannya Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah anugerahnya Allah. Saya tidak bisa memutlakkan itu. Tapi saya mempercayai bahwa anak yang meninggal masih dalam keadaan orang tuanya percaya sungguh-sungguh dan orang tuanya punya ikatan perjanjian itu, maka anak itu masuk surga. Itu pemahaman saya pribadi, pandangan saya pribadi. Tidak mewakili gereja, tidak mewakili institusi gitu ya. Jadi itu pandangan saya pribadi. Ya. Apakah menjawab kok? Atau ada yang mau menambahkan yang lainnya?
terima kasih contoh sama-sama kok. Apakah ada lagi? Atau sudah selesai? Atau ada tanggapan dan tambahan dari rekan-rekan yang lainnya? Dari Muse, contoh Malin, contoh Yani, contoh Eva, Cinta. Kalau nggak ada, saya tutup ini. Ada di kolom chat contoh. Ya, kok? Kolom chat. Kolom chat ada lagi kah? Oh iya, sorry. Di surat baptis Gereja Pantai Kosta ada ditulis dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan contoh? Oh, di surat baptis gereja Pantai Kosta ada tulis dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bingung menjawabnya ini. Kok kayaknya sih mungkin mereka punya pandangan yang keliru kali ya. Jadi mungkin dalam pandangannya mereka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, gitu kali ya. Kalau kayak gitu berarti mestinya salah kok. Itu. Tetapi yang saya tahu ketika dibaptis mereka nggak sebut di dalam yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kayaknya cuma di surat baptis aja deh. Kalau ketika dibaptis kayaknya cuma di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kayaknya. Karena saya dulunya Pantai Kosta juga. Tapi tidak dibaptis di Pantai Kosta. Cuma sering lihat orang Pantai Kosta dibaptis. Itu. Tapi mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, ada yang bisa memberi masukan ke pengetahuan tentang surat baptis Gereja Pantai Kosta. Kira-kira surat baptis apa tulisnya gitu kali ya? surat baptisnya Cuanto tulisannya begitu. Surat baptis. Contoh dari baptis di sana. Ya, saya cuma ibadah sampai remaja di Pantai Kosta. Cuma kan sering kali kalau di Pantai Kosta itu kan baptisan bisa kapanpun. Dan bisa diadain saat ibadah terus bisa kapanpun. Nah, saya tahunya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau waktu dibaptisnya, tapi surat baptisnya nggak tahu. Kalau ada tulisan gini. Begitu. Contoh. Ya, kok. Dalam 1 Korintus 10:16, Paulus tulis itu bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, ini pemahaman kita sebagai kalau ditarik dengan Calvinis atau Reform bagaimana itu? Karena sepertinya bukan simbolis, tapi ada unsur persekutuan. Artinya ada pengakuan sebagai darah dan tubuh. Bukan kacauan pengucapan syukur ya. Iya, dan ini selalu dipakai di gereja karismatik. Kalau mereka perjamuan kayak Betani selalu pakai ayat ini. Ya. Oke. Ini konteksnya dulu ya kok kalau kita lagi ngomongin ini. Ini konteksnya itu lagi ngomongin soal penyembahan berhala. Jadi mulai dari ayat 14 sampai dengan nanti ayat 22 itu lagi ngomongin konteksnya adalah penyembahan berhala. Nah, jadi saya jawab secara konteks dulu. Ketika Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus, Paulus mau kasih tahu kepada jemaat di Korintus bahwa jauhi penyembahan berhala, kemudian jangan sampai kamu terbawa di dalam perjamuan makan dengan orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang menyembah berhala ini. Itu yang tadi saya katakan di dalam istilah yang ada, istilah perjamuan kudus yang ada di dalam Alkitab. Mereka menganggap begini kok. Jadi ini mungkin agak-agak ngerantau sedikit dari yang Koko tanyain.
Jadi Paulus mengatakan begini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau misalnya kamu ketemu dengan orang-orang, kalau misalnya orang-orang sekitarmu, orang-orang yang tidak percaya ini, itu makan makanan penyembahan berhala, kamu nggak boleh ikut. Kamu tidak boleh mengikutinya. Ayat yang ke-20. Persembahan mereka, persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Nah, ketika Paulus mau menjelaskan hal itu, menerangkan intinya, tadi intinya kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan pengetahuan dulu di dalam ayat 16-17 itu. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, persekutuan dengan darah Kristus. Jadi dia mau bilang ini, ucapan syukur itu adalah persekutuan. Tapi bukan lagi ngomongin kayak transubstansi yang berubah menjadi darah Kristus, bukan. Bukan lagi ngomongin itu. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ini nggak lagi ngomongin bahwa rotinya itu berubah menjadi tubuh Kristus. Itu nggak lagi ngomongin itu. Ini cuma mengingatkan bahwa bahwa Yesus itu yang menderita, tubuhnya gitu ya, roti yang menggambarkan tubuh Kristus yang menderita, anggur yang cawan yang menggambarkan Yesus yang darah Yesus yang disalibkan. Itu sebenarnya jangan sampai kamu bukan menghina ya, melupakannya. Jangan sampai melupakan itu dan melakukan yang namanya makan dengan orang-orang yang menyembah berhala ini. Makan makanan penyembahan berhala ini. Memiliki persekutuan dengan iblis ini. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, itu sih kalau dari konteksnya. 16-17. Kalau misalnya dibilang persekutuan itu dari Calvinis sebenarnya, walaupun misalnya ditafsirkan secara berbeda dari orang-orang karismatik karena mungkin dia menganggap persekutuan dengan tubuh, lalu juga persekutuan dengan darah. Nah, itu kalau dari kita Calvinis itu kan ada yang namanya relasi spiritual, menekankan kehadiran, menekankan persekutuan itu kan. Menjawab nggak? Atau malah jadi melebar ya? Iya, mungkin perlu waktu khususnya contoh bahas lagi ya. Oke, kawan. Ini iya, saya teringat aja sih tadi, karena ini sering mereka pakai. Gitu. Tapi mereka pakai dalam kaitan apa kok? Kayaknya mereka perjamuan kudus. Iya, tapi mereka bukan transuk loh kok. Orang karismatik. Iya, saya juga agak heran. Tapi ini hampir sering dipakai hamba-hamba Tuhannya kalau perjamuan. Iya, tapi mereka pakai itu hanya sebagai sarana bahwa di dalam perjamuan kudus kita memiliki persekutuan. Persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan sesama jemaat. Karena itu tadi di dalam ayat yang selanjutnya itu satu tubuh. Roti ada banyak tapi merupakan satu. Jadi lagi ngomongin persekutuannya kok, bukan darahnya, bukan berubah ke darahnya. Karena karismatik nggak akan ke trans. Yang trans itu cuma Katolik. Yang trans itu cuma Katolik, yang berubah menjadi darah dan menjadi tubuh itu cuma Katolik. Kalau karismatik saya yakin nggak. Tapi kalau dia mengambil ayat itu sebagai ayat landasan untuk membawa perjamuan kudus mungkin bisa jadi. Tapi itu mungkin arahnya ke persekutuan ya. Supaya ingat loh persekutuan hari ini. Kita melakukan perjamuan kudus, mengingat yang lalu Yesus sudah mati dan hari ini nih kita ada persekutuan. Persekutuan dengan Kristus yang sudah mati dan persekutuan dengan sesama saudara seiman. Melalui apa? Melalui roti dan melalui anggur. Itu sih. Oke, contoh ada lagi di chat itu. Ya. Selamat malam contoh di gereja lain ada 3 urutan baptisan. Baptisan anak, baptisan dewasa, dan baptisan sidi apakah benar atau salah? Oke. Ya, jadi gini, baptisan anak itu ini pasti gereja yang menganut baptisan anak.
Baptisan anak itu dilakukan untuk anak-anak dari orang yang percaya. Diserahkan kepada gereja di dalam pengakuan iman dan di dalam teologi perjanjian si orang tua. Itu baptisan anak. Baptisan dewasa itu diberikan kepada mereka yang tidak pernah baptisan anak. Jadi itu baptisan dewasa. Lalu baptisan sidi itu dilakukan untuk mereka yang sudah baptisan anak. Jadi kalau orang atau anak kecil, kalau anak itu sudah dibaptis anak, kalau dia sudah dewasa, dia bukan dibaptisan dewasa. Dia namanya disidi, diteguhkan. Ya, dan itu bukan baptisan sidi ya. Jadi baptisan anak, baptisan dewasa, dan sidi gitu ya. Jadi kalau waktu kecil dia dibaptis. Waktu kecil dia mengalami atau dilakukan baptisan anak, ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah bisa mengakui pengakuan imannya, maka dia disidi. Namanya peneguhan, disidi. Tapi kalau dia belum pernah, waktu masa kecilnya dia belum pernah melakukan atau belum pernah dilakukan baptisan anak, maka ketika dia dewasa, ketika dia sudah bisa mengakui pengakuan imannya sendiri, dia dinamakan baptisan dewasa. Dia dibaptis secara dewasa. Itu bedanya. Baptisan anak, selesai baptisan anak, disidi kalau udah dewasa. Kalau belum pernah baptisan anak, maka dia langsung baptisan dewasa. Perlu nggak habis baptisan dewasa disidi? Nggak perlu. Baptisan dewasa cukup. Udah. Perlu nggak baptisan anak disidi? Perlu. Karena baptisan anak dia belum mengakui percaya. Itu masih tanggung jawab orang tua. Masih dalam ikatan perjanjian orang tua. Kalau dia dewasa, dia perlu disidi. Kenapa namanya bukan baptisan dewasa? Karena dia sudah dibaptis waktu anak. Sekarang dia tinggal diteguhkan. Dulu adalah dalam ikatan perjanjian dengan orang tua, sekarang dia bisa meneguhkan. Dia bisa berbicara, dia bisa mengakui sendiri dengan mulutnya. Itu. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang mau yang lain? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau dianulir? Iya. Oh, makasih Cinta. Jawabnya apakah benar atau salah? Ya, benar atau salah kembali kepada ADART gereja. Ya, kita harus lihat kembali ADART gerejanya. Karena pasti mereka punya pemikiran tertentu kenapa melakukan itu. Gereja-gereja yang melakukan baptisan anak, baptisan dewasa dan sidi, pasti punya alasan, pasti punya argumen. Gereja-gereja yang melakukan penyerahan anak dan baptisan dewasa, itu juga pasti punya argumen tersendiri, dan semuanya pasti berlandaskan dengan Alkitab. Semuanya dikembalikan kepada ADART gereja, semuanya dikembalikan kepada pengajaran gereja. Yang pasti adalah suatu hal yang salah kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu udah pasti salah. Tidak melakukan sakramen, itu udah pasti salah. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan, itu udah pasti salah. Tapi selama ada pemberitaan firman Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Allah Tritunggal, begitu ya, mengakui Alkitab adalah firman Allah, adanya sakramen, itu gereja benar. Yang lain-lainnya kalau menurut saya itu adalah hal-hal yang sekunder. Bukan suatu hal yang primer di dalam pengajaran gereja. Sama kayak pemahaman kita tentang eskatologi, tentang akhir zaman, itu bisa berbeda. Dan itu bagi saya, doktrin bisa berbeda. Doktrin yang eskatologi maksudnya itu bisa berbeda karena bukan suatu hal yang primer. Yang prinsip adalah kristologi, mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allah Tritunggal, Alkitab adalah firman Allah. Itu adalah doktrin-doktrin yang primer, doktrin-doktrin yang prinsip yang harus benar. Itu yang menurut saya yang harus kita bisa katakan itu benar atau tidaknya. Ya. Begitu. Ada lagi kah dari rekan-rekan, dari jemaat sekalian? Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam kelas kami pada malam hari ini. Biarlah setiap kami boleh menikmati, setiap kami boleh dicerahkan, setiap kami boleh mendapatkan insight-insight yang baru
dan setiap kami boleh semakin diteguhkan iman percaya kami. Melalui pembelajaran kami pada malam hari ini, biarlah kami terus mengingat akan anugerah yang besar dari Engkau, melalui pengorbananmu, melalui kasih-Mu, melalui anugerah-Mu, kami boleh mengingat betapa Engkau adalah Allah yang begitu sempurna dan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan terus bantu agar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, yang selalu mengikut Engkau, yang selalu memberitakan Engkau, dan selalu memuliakan Engkau di dalam segenap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, sisa waktu kami malam ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus melingkupi kami, dan pertolongan Tuhan selalu menjaga kami, dan kami boleh terus menikmati keintiman dengan Engkau, dan kami selalu menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di tengah-tengah segala pergumulan permasalahan, di tengah-tengah segala kesakitan yang mungkin kami boleh alami, biarlah kami tetap mengingat Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu pemurah, Allah yang begitu maha kasih, dan Allah yang begitu sempurna, dan kasih setiamu selalu cukup untuk kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.